Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi saya akan membuat video presentasi terkait mata kuliah isu mutakhir gizi yang akan membahas dua topik utama. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nurul Arifah Hadiani dari kelas F Prodi Gizi angkatan 2022 dengan NIM 2203055010666. Jadi, saya akan membahas dua topik utama. Yang pertama, 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Dan topik yang kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Sebelum kita masuk ke topik inti, teman-teman ada yang tahu tidak apa sih gizi buruk pada balita itu? Jadi, gizi buruk pada balita merupakan masalah kesehatan yang serius di banyak negara, terutama di negara berkembang. Kondisi ini terjadi ketika asupan nutrisi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan, perkembangan, serta fungsi organ. Balita dengan gizi buruk memiliki risiko lebih tinggi terhadap infeksi dan penyakit kronis, yang dapat berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Penanganan gizi buruk pada balita memerlukan perawatan khusus yang terdiri dari beberapa fase dan langkah-langkah, baik di layanan rawat inap maupun rawat jalan. Dalam penanganannya, pendekatan harus bersifat komprehensif termasuk pemulihan kondisi medis, stabilisasi metabolik, dan pemulihan status gizi. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, topik pertama membahas 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yang dimana pemulihan anak gizi buruk memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Namun, perawatan di layanan rawat inap dapat dilakukan sampai tidak ada komplikasi medis, piting edema bilateral berkurang, dan nafsu makan baik, atau tanpa memiliki status gizi berdasarkan indeks antropometri. Tetapi pemulihan gizi hingga berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan di atas -2 standar deviasi atau lila di atas 12,5 cm dan tanpa piting edema bilateral dapat tetap dilanjutkan dengan rawat jalan di layanan rawat jalan bila tersedia. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka pemulihan gizi hingga sembuh dilakukan di layanan rawat inap. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua balita gizi buruk itu akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap, sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Fase yang pertama yaitu fase stabilisasi, yang dimana fase ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung sekitar 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis pada anak. Pada fase stabilisasi dilakukan pemantauan dengan mencatat tanda-tanda vital, seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Fase yang kedua yaitu fase transisi, atau disebut masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi, dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pada fase ini pemantauannya sama seperti pada fase stabilisasi, dengan mengecek tanda-tanda vital, derajat edema, dan lain-lain. Fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTF, bertambah ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat formula 100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan anak tersebut. Fase yang keempat yaitu fase tindak lanjut.
Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Makanan untuk tumbuh kejar ini adalah jenis makanan yang diberikan untuk membantu anak yang mengalami hambatan pertumbuhan agar dapat mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan usianya. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yang dimana akan membahas 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia, di mana semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah di bawah 3 mmol per liter atau di bawah 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 500 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Maksud secara oral ini adalah dengan cara memberikan obat atau nutrisi, di mana obat atau makanan dikonsumsi dengan cara dimasukkan ke dalam mulut dan ditelan. Contohnya obat yang diberikan secara oral adalah obat yang diminum seperti tablet, kapsul, atau sirup. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia, di mana hipotermia berada pada suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia, menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Adapun cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu memberi Resomal atau Rehydration Solution for Malnutrition, yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Yang pertama, oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadi retensi air, edema, dan gagal jantung. Yang kedua ada gula. Gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Dan yang ketiga yaitu larutan elektrolit atau mineral mix, diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, kuprum, dan zinc. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, yang dimana pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75, formula 100, dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Langkah kelima yaitu mengobati infeksi, di mana balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Tata laksananya yaitu dengan memberikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas, dan imunisasi campak jika balita berusia di atas 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan.
Langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, di mana semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Bila balita gizi buruk mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, di mana diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Maksudnya adalah dengan memberikan makanan yang mudah dicerna untuk menstabilkan kondisi anak yang mengalami gizi buruk tersebut dengan makanan yang rendah protein dan rendah kalori. Setelah kondisi anak mulai stabil, barulah makanan yang diberikan mulai meningkat. Langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar, di mana pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, protein 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah ke-9 memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang, di mana pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Untuk itu, keluarga memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak dasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit saja. Langkah terakhir atau langkah ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah, di mana persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan di atas -2 standar deviasi atau lila di atas 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Apabila anak telah keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol setelah pulang. Minimal 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan setelah 6 bulan atau lebih. Adapun kesimpulan dari kedua topik pembahasan yaitu pendekatan untuk perawatan gizi buruk pada balita melibatkan fase-fase yang sistematis untuk menstabilkan kondisi anak, meningkatkan gizi secara bertahap, serta memastikan pemulihan jangka panjang. Sementara tata laksana di rawat jalan fokus pada 10 langkah yang menyeluruh, mencakup pengobatan kondisi akut, pemberian makanan khusus, dan dukungan emosional. Keduanya menekankan pada penanganan medis yang hati-hati, dukungan gizi yang sesuai, serta pemantauan lanjutan untuk mencegah kekambuhan gizi buruk. Itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.